Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu dosen serta kawan-kawan, saya Mafto Yusuf dari Prodi Manajemen NIM 250201010295. Pada kali ini akan mempresentasikan tugas untuk UAS pada mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis 1. Saya akan mengambil materi distribusi probabilitas diskrit. Pada kali ini, pada distribusi ini akan ada 4 tipe soal yang akan saya bahas yang berkaitan dengan distribusi binomial, yaitu menghitung probabilitas jumlah sukses tertentu atau R pada N percobaan. Kemudian distribusi binomial kumulatif, itu menghitung probabilitas gabungan beberapa nilai R sekaligus. Kemudian rata-rata, varians, dan standar deviasi. Kemudian distribusi Poisson untuk menghitung probabilitas peristiwa langka pada rentang tertentu. Nah, kita masuk pada soal yang pertama mengenai distribusi binomial. Soal yang saya kasih itu sebuah toko online mencatatkan bahwa probabilitas sebuah pesanan mengalami return atau dikembalikan pelanggan itu adalah 0,15 probabilitasnya. Kemudian jika hari ini terdapat 6 pesanan yang masuk, kita diminta untuk menentukan yang pertama, berapa probabilitas tidak ada satupun pesanan yang direturn atau dikembalikan. Jadi R sama dengan 0. Kemudian berapa probabilitas tepat 2 pesanan yang direturn. R sama dengan 2. Nah, dari soal ini kita ketahui percobaan itu sebanyak 6 kali, jadi N-nya sama dengan 6. Probabilitas returnnya itu 0,15, jadi P sama dengan 0,15. Q itu probabilitas tidak return, jadi 1 dikurangi P, 1 dikurangi 0,15 sama dengan 0,85. Kita diminta untuk menentukan R sama dengan 0 dan R sama dengan 2. Baik, masuk kita pada penyelesaian soal pertama ini. Kita akan selesaikan dulu untuk poin yang pertama, yaitu R sama dengan 0. Rumus dari distribusi binomial itu adalah probabilitas R sama dengan kombinasi NR dikalikan P dipangkatkan R kalikan Q dipangkatkan N dikurang R. Nah, pada soal tadi kita ketahui N sama dengan 6, P sama dengan 0,15, Q 0,85, dan R yang diminta itu adalah 0. Nah, kita masukkan substitusi nilai tadi pada rumus penyelesaiannya. Probabilitas R sama dengan 0 sama dengan kombinasi dari 6, 0 dikalikan 0,15 pangkat 0, 0,85 dipangkatkan 6, 6 dikurangi 0. Nah, jadi 6 faktorial per 0 faktorial dikurang 6 kurang 0 sama dengan 6 faktorial dikalikan 0,15 pangkat 0 sama dengan 1, kemudian 0,85 dipangkatkan 0. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita hitung dulu kombinasi 6 faktorial dibagi 0 faktorial dikalikan 6 faktorial, terdapat hasilnya itu 1 karena 6 faktorial dibagi 6 faktorial sama dengan 1. Kemudian kita hitung pangkatnya, 0,15 pangkatkan 0 itu sama dengan 1. Kalau 0,85 pangkat 6 itu hasilnya 0,37715. Nah, setelah kita dapatkan, kita kalikan dan hasilnya kita dapatkan 0,3772. Nah, artinya apa? Peluang tidak ada satupun dari 6 pesanan yang direturn itu adalah sekitar 0,3772 atau dalam persentasenya dapat 37,72%. Nah, masuk kita kepada yang B, poin B itu yang kita diminta itu R sama dengan 2. Rumus penyelesaiannya tetap sama, yang berbeda hanya R, nilai R saja. Masukkan nilai-nilai tadi pada rumus. Probabilitas R sama dengan 2 sama dengan 6 kombinasi 6 faktor 6 2 dikalikan 0,15 pangkatkan 2 dikalikan 0,85 dipangkatkan 6 N kurang R tadi 6 dikurang 2 jadi dapatnya 4. Jadi 0,85 dipangkatkan 4. Nah, kita hitung dulu kombinasinya. 6 faktorial dikurangi 2 faktorial dikurang 6 kurang 2 faktorial. Jadi 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 faktorial
6 faktorial itu 720. 2 dikali 4 kali 3 kali 2 itu sama dengan 48. Jadi dapatkan 720 dibagi 48 itu nilainya 15. Kemudian 0,15 dipangkatkan 2 itu 0,0225. 0,85 pangkatkan 4 itu 0,522. Baik. Kemudian kita kalikan seluruh hasilnya. Dari 15 dikalikan 0,0225 dikali 0,522 dapat hasilnya 0,1762. Artinya peluang untuk 2 dari 6 pesanan yang masuk itu diretur atau dikembalikan itu adalah 0,1762 atau 17,62%. Berarti lebih kecil peluangnya daripada tidak ada satupun barang yang dikembalikan pada 6 pesanan. Baik, kita masuk pada soal yang kedua mengenai distribusi binomial kumulatif. Soal yang pertama saya bacakan, probabilitas seorang mahasiswa lulus ujian sertifikasi akuntansi adalah 0,4. Kemudian jika dipilih secara acak 5 mahasiswa yang mengikuti ujian tersebut, tentukan probabilitas yang paling banyak 2 mahasiswa yang lulus. Oke? Nah, pada soal ini kita ketahui probabilitas mahasiswa lulus itu adalah 0,4. Jadi P sama dengan 0,4. Yang dipilih itu adalah 5 mahasiswa acak. Jadi N-nya sama dengan 5. Kemudian untuk Q-nya berapa yang tidak lulus, berarti 1 dikurangi 0,4. Dapat 0,6 untuk Q. Nah, karena yang kita cari paling banyak 2 mahasiswa yang lulus, jadi persamaan yang kita tulis itu adalah R, probabilitas R kecil atau sama dengan 2. Nah, kita harus menghitung 3 kemungkinan, yaitu R sama dengan 0, kemudian R sama dengan 1, dan R sama dengan 2. Baru kita jumlahkan nanti ketiganya. Nah, masuk pada penyelesaiannya. Untuk probabilitas R kecil sama dengan 2, nah, kita lihat dulu rumus perhitungannya binomial kumulatif ini. Probabilitas R sama dengan 0, kemudian probabilitas R sama dengan 1, probabilitas R sama dengan 2, nanti setelah dapat baru kita jumlahkan ketiga-tiganya. Nah, jadi setelah probabilitas masing-masing nanti kita hitung, baru kita dapat hasil dari probabilitas binomial kumulatif. Nah, langkah pertama kita akan menghitung untuk probabilitas R sama dengan 0-nya. Berarti kombinasi 5,0 dikalikan 0,4 pangkat 0 dikali 0,6 pangkat 5. Sama dengan rumus sebelumnya, probabilitas binomial tadi. Jadi kita singkat saja di sini karena nilainya juga termasuk kecil. Nah, yang pertama kita cari kombinasi 5 0 itu apapun yang di belakangnya 0 itu pasti kombinasinya hasilnya adalah 1. Nah, 0,4 apapun yang dipangkatkan dengan 0 itu pasti hasilnya 1. Jadi 1 kali 1. Nah, untuk 0,6 dipangkatkan 5 itu hasilnya 0,776. Jadi 1 dikali 1 kali 0,7776 itu hasilnya 0,776. Kemudian untuk probabilitas atau peluang R sama dengan 1, kombinasi 51 dikalikan 0,4 dipangkat 1, kemudian 0,6 dipangkatkan 5 kurang 1 jadi 4. 0,6 dipangkatkan 4. Jadi kombinasi 5 1 itu hasilnya 5. Dikalikan 0,4 pangkat 1 itu 0,4. 0,6 pangkat 4 itu 0,1296. Jadi kita kalikan hasilnya itu dapat 0,2592. Untuk probabilitas R sama dengan 2, kita hitung kombinasi 52. 0,4 dipangkat 2 dikalikan 0,6 dipangkatkan 3. Nah, jadi 5 kombinasi 2 itu 10. Kemudian 0,4 pangkat 2 0,16, 0,6 pangkat 3 0,216. Kita kalikan dapat hasilnya 0,3456. Nah, kita jumlahkan ketiga hasil dari R sama dengan 0, 1 dan 2 tadi. Dapat kita yang kita dapatkan itu hasilnya 0,68256. Artinya peluang yang paling banyak 2 dari 5 mahasiswa lulus itu adalah peluangnya 68,25 atau 26%. Nah,
Masuk kita pada soal yang ketiga, soal rata-rata, varians, dan standar deviasi. Soalnya ini masih menggunakan kasus toko ya. Kita masih menggunakan kasus toko online pada soal 1 tadi, di mana probabilitas sebuah pesanan di retur adalah 0,15 dari 6 pesanan yang masuk. Nah, kita akan menghitung 3 ukuran statistik. Yang pertama itu rata-rata atau mu, varians atau sigma kuadrat, juga standar deviasi atau sigma dari distribusi itu. Nah, dari soal yang pertama tadi kita ketahui banyaknya pesanan yang masuk itu adalah 6. Jadi n sama dengan 6, probabilitasnya 0,15 untuk yang di retur, kemudian yang tidak retur itu 1 kurang 0,15 jadi 0,85. Masuk kita pada penyelesaiannya. Untuk rata-rata itu mu ya, rumusnya itu banyaknya pesanan masuk dikalikan dengan probabilitasnya. Jadi 6 kali 0,15 dapat hasilnya rata-rata itu 0,9. Yang kedua itu untuk varians sigma kuadrat, itu n kali p kali q, artinya banyak pesanan masuk kali probabilitas return dikalikan probabilitas tidak return. Jadi 6 kali 0,15 kali 0,85 kita dapat hasilnya 0,765. Kemudian untuk standar deviasi itu adalah akar dari kuadratnya varians. Jadi akar dari sigma kuadrat dapat 0,8746. Itu untuk soal yang ketiga. Kemudian masuk kita pada soal yang keempat. Mengenai distribusi Poisson. Soalnya itu sebuah pabrik garment mencatat bahwa dari setiap 1000 pieces pakaian yang diproduksi rata-rata terdapat 12 pieces yang cacat produksi. Nah, jika hari ini produksi 50 pieces pakaian, kita diminta untuk menentukan probabilitas. Yang pertama tidak ada produksi yang cacat atau R sama dengan 0, kemudian lebih dari 2 pieces yang cacat, artinya probabilitas R lebih dari 2. Nah, untuk menggunakan distribusi Poisson ini, kita terlebih dahulu menentukan nilai rata-rata dari lambda-nya. Nah, kita ketahui dari soal itu N 50, yaitu jumlah pakaian ya yang diproduksi hari ini itu 50. Kemudian untuk peluangnya, tadi kan dari 1000 itu ada 12 pieces yang cacat. Jadi 12 dibagi 1000, peluangnya itu adalah 0,012. Kemudian kita harus cari dulu lambdanya. Kita nilai rata-rata hitung dulu. Mu nya itu kan n dikali p, jadi 50 kali 0,012 dapat mu nya itu adalah 0,6. Nah, 0,6 inilah yang akan kita gunakan dalam perhitungan distribusi Poisson nanti. Masuk kita penyelesaian yang A dulu. Kita diminta untuk menentukan berapa probabilitas tidak ada pakaian yang cacat pada 50 jumlah pakaian yang diproduksi, atau R sama dengan 0. Ini merupakan rumus penyelesaian dari distribusi Poisson. Probabilitas R sama dengan E dipangkatkan min mu, kemudian dikalikan mu dipangkatkan R dibagi R faktorial. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui tadi pada rumus penyelesaian ini. E dipangkatkan min mu tadi 0,6, jadi E dipangkatkan min 0,6 dikalikan 0,6 pangkatkan R-nya 0, jadi 0,6 dipangkatkan 0 dibagi dengan 0 faktorial. Nah, hitung E dipangkatkan min 0,6 itu hasilnya 0,548812. 0,6 dipangkatkan 0 itu sama dengan 1, kemudian 0 faktorial itu adalah 1. Nah, kita kalikan semua komponennya, kita dapatkan hasil 0,5488. Artinya apa? Peluangnya itu R sama dengan 0 atau tidak ada pakaian yang cacat itu 54,88%, lebih dari setengah dari peluangnya. Kemudian kita masuk pada poin B. R itu lebih besar dari 2.
cacatnya itu lebih dari 2 pieces. Kita masukkan, tadi nilainya sudah kita dapati, yang berganti itu adalah R-nya sama dengan 2. Nah, langkah pertama, yang pertama itu R sama dengan 0 sudah kita hitung. Kemudian dapatnya tadi kan 0,548812. Kita hitung dulu yang R-nya sama dengan 1. Kita masukkan pada rumus. Eksponen E dipangkatkan min 0,6 dikalikan 0,6 ke 1 dibagi 1 faktorial 0,548812 dikali 0,6 hasilnya 0,329287. Kemudian hitung lagi dengan probabilitas R-nya 2. Masukkan sesuai pada rumus E dipangkatkan min 0,6 dikali 0,6 pangkat 2 bagi 2 faktorial. Jadi kita dapatkan hasilnya 0,098786. Nah, langkah keempat, kita jumlahkan peluang tadi. Kan dapat R0, 1, dan 2. 0,548812 ditambahkan 0,329287 ditambahkan 0,098786 dapat hasilnya 0,976885. Nah, karena yang kita cari itu adalah R lebih dari 2. Sedangkan yang kita cari, yang sudah kita tentukan tadi kan R0, 1, dan 2. Maka selanjutnya untuk 3 sampai dengan 50 itu kita gunakan rumusnya 1 dikurangi peluang yang sudah atau probabilitas yang sudah kita hitung. Jadi 1 dikurang R besar dari 2. 1 kurang 0, maksudnya R lebih dari 2, probabilitasnya itu 1 dikurangi probabilitas kecil dari 2. Kecil atau sama dengan 2. Jadi 1 dikurangi 0,976885. Dapat hasilnya peluang dari 2 pieces yang cacat, dari 50 pieces yang diproduksi hanya sekitar 2,31%. Hasilnya tadi karena 0,0231, maka kita presentasikan 2,31%. Nah, jadi sangat jarang terjadi sesuai dengan karakteristik distribusi Poisson. Mungkin demikian untuk soal yang saya presentasikan mengenai distribusi probabilitas diskrit ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian dan penulisan serta penyelesaian soal ini terdapat beberapa kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.